Welcome to Tapun J Sitin House Ade Hau Sak Ketebak Dok Yakrak. Mari kita simak podcast ini. Selamat mendengarkan. Anda mungkin pernah dengar nama Epstein Files ramai di lini masa akhir-akhir ini kan? Rasanya di mana-mana muncul. Betul-betul heboh banget memang. Jutaan halaman dokumen rahasia yang tiba-tiba dibuka untuk umum, menyeret nama-nama besar dari pangeran sampai presiden. Tapi sebenarnya, apa sih isi dokumen ini dan kenapa seluruh dunia jadi heboh? Nah, itu dia intinya. Kematian Jeffrey Epstein itu kan harusnya jadi akhir dari sebuah cerita kelam. Harusnya. Tapi seperti yang akan kita bedah dari sumber-sumber ini, kematiannya justru jadi awal, kayak membuka sebuah kotak Pandora yang isinya mengancam para elit paling berkuasa di dunia. Pertanyaannya sekarang, apa isi kotak itu dan apakah isinya cukup buat menjatuhkan mereka? Tentu, sumber-sumber yang Anda kumpulkan ini benar-benar membuka mata. Dan pertanyaan Anda itu adalah inti dari semuanya. Kita akan coba urai bareng-bareng siapa sebenarnya Epstein ini, apa isi dokumennya, dan kenapa dampaknya begitu luas, bahkan sampai ke Indonesia. Oke. Ini bukan sekedar skandal biasa ya kayaknya? Bukan. Ini potret jejaring kekuasaan yang selama ini mungkin tersembunyi di depan mata. Baiklah, mari kita bedah bersama. Untuk ngerti isi kotaknya, kita harus kenal dulu sama orang yang pegang kuncinya. Jeffrey Epstein. Sumber yang kita punya ini melukiskan gambaran yang sangat kontradiktif. Di satu sisi dia miliarder ahli keuangan super kaya, punya jet pribadi, pulau pribadi. Lingkaran pertemanannya isinya tokoh dunia semua. Nah itu dia, tapi di sisi lain awal hidupnya tampak biasa aja. Dia dulunya cuma seorang guru matematika dan fisika di sekolah elit Manhattan, Dalton School. Dan sekolah elit itulah yang jadi kunci pertamanya. Di sana dia ngajar anak-anak dari keluarga paling kaya dan berpengaruh di New York. Oh, jadi koneksinya dari situ? Tepat, koneksi yang dia bangun dengan orang tua murid itu jadi batu loncatannya ke dunia perbankan di Bear Stearns. Padahal dia nggak punya gelar sarjana, yang sebenarnya aneh banget di dunia itu. Tunggu, ini yang saya nggak ngerti. Gimana ceritanya seorang guru matematika tanpa gelar bisa secepat itu diterima dan sukses besar di Wall Street yang super tertutup? Pasti ada sesuatu yang lebih kan? Pertanyaan Anda pas banget dan jawabannya yaitu diselimuti misteri. Banyak sumber merasa kekayaannya nggak masuk akal kalau cuma dari firma konsultan keuangannya. Model bisnisnya gimana, emang? Sangat eksklusif. Kabarnya dia cuma mau terima klien dengan kekayaan di atas $1 miliar. Ini menciptakan aura misterius dan jenius gitu. Banyak yang curiga dia bukan sekedar penasihat keuangan, tapi lebih kayak manajer rahasia untuk kekayaan gelap para elit, bantu mereka sembunyikan atau cuci uang. Jadi dia pegang rahasia finansial mereka. Itu menjelaskan banyak hal. Itulah yang memberinya kekuasaan dan pengaruh yang luar biasa besar, bukan cuma uang. Oke. Nah, disinilah ceritanya jadi sangat-sangat kelam. Di balik citra jenius keuangan dan filantropis yang temanan sama pangeran dan presiden, Epstein adalah seorang predator seksual. Yang sistematis dan selama puluhan tahun menjalankan jaringan perdagangan manusia, skalanya benar-benar mengerikan. Ini bukan kejahatan satu orang ya? Bukan. Sumber-sumber kita menggambarkan sebuah operasi yang sangat terorganisir. Korbannya ratusan, bahkan mungkin ribuan. Mayoritas perempuan muda dan anak di bawah umur. Modusnya gimana? Yaitu memanfaatkan kekayaan dan koneksinya untuk menjebak korban. Diiming-imingi kesempatan, uang, pendidikan, lalu diperdagangkan di antara lingkaran teman-temannya. Dibawa ke propertinya di seluruh dunia, termasuk pulau pribadinya di Karibia. Tempat pesta-pesta bejat itu diadakan. Tepat. Itu benar-benar sulit dicerna. Skalanya, organisasinya ini kayak institusi kejahatan. Riwayat hukumnya juga aneh kan? Dia pernah ditangkap tahun 2008. Betul, tapi lolos dengan hukuman super ringan. Dia dapat kesepakatan pembelaan yang sangat kontroversial dan rahasia, yang bikin dia cuma dipenjara 13 bulan di penjara lokal. Dengan hak istimewa bisa kerja di luar pula. Iya, kesepakatan ini melindungi dia dan kroni-troninya dari tuntutan federal lebih lanjut. Tapi tekanan publik dan investigasi jurnalis akhirnya bikin dia ditangkap lagi tahun 2019. Dengan tuduhan yang jauh lebih serius. Jauh lebih serius. Perdagangan seks federal. Di pengadilan, Epstein ditemukan tewas di sel penjaranya. Laporan resminya? Bunuh diri. Tapi hampir nggak ada yang percaya begitu aja. Kondisinya mencurigakan banget. Kamera pengawas rusak, penjaga ketiduran. Teman selnya dipindahkan tiba-tiba.
Ini memicu spekulasi luas kalau dia sengaja dihilangkan untuk membungkam rahasia para elit. Jadi kematiannya bukan menutup kasus, tapi justru meledakkannya. Tepat. Kematiannya adalah kunci yang membuka kotak Pandora itu. Oke, jadi sekarang kita masuk ke isi kotak Pandora itu sendiri. Epstein Files. Penting untuk kita jelaskan, ini bukan satu dokumen tunggal atau sekedar daftar klien gitu kan. Nah, itu miskonsepsi paling besar. Ini lebih kayak kita membuka gudang digital raksasa yang berantakan, isinya kwitansi, catatan harian, foto, email selama puluhan tahun. Analogi yang bagus. Secara resmi, ini sebutan untuk jutaan halaman dokumen dari berbagai proses hukum, terutama gugatan dari korban Virginia Giuffre terhadap Ghislaine Maxwell, pacar sekaligus komplotan Epstein. Dan penyelidikan FBI juga. Betul. Kongres AS bahkan sampai mengesahkan Epstein Files Transparency Act yang memaksa Departemen Kehakiman merilis semua dokumen ini secara bertahap. Skalanya masif, lebih dari 3 juta halaman, 180.000 gambar, dan 2.000 video. Di dalamnya ada log penerbangan dari jet pribadinya yang namanya aja udah ngeri banget, Lolita Express. Iya kan? Menamai jet pribadi kayak gitu. Terinspirasi dari novel tentang pria paruhbaya yang terobsesi sama gadis di bawah umur. Itu bukan kebetulan. Bukan. Itu sebuah pernyataan. Sebuah kebanggaan atas kebejatannya seolah-olah. Dan yang paling penting untuk Anda pahami, dan sumber kita menekankan ini, munculnya nama seseorang di sini itu nggak otomatis membuktikan mereka bersalah kan? Betul sekali. Itu poin krusial. Dokumen ini bisa aja isinya cuma jadwal pertemuan, catatan telepon, atau sekedar email yang nyebut nama mereka. Tapi kita harus jujur, di pengadilan opini publik, asosiasi itu udah kayak vonis kan? Apalagi kalau nama Anda muncul berkali-kali di log penerbangan Lolita Express. Ini bukan daftar pelaku, tapi peta jejaring sosial yang sangat kelam. Dan berada di peta itu aja udah cukup untuk menghancurkan reputasi seseorang selamanya. Itulah yang bikin para elit ini ketar-ketir. Bukan karena takut tuntutan hukum langsung, tapi takut kematian karena asosiasi. Oke, jadi kita sudah paham skalanya. Sekarang, bagian yang paling ditunggu. Siapa yang ada di dalamnya? Kita mulai dari yang paling mengguncang kerajaan Inggris, Pangeran Andrew. Ya, adik Raja Charles III ini mungkin salah satu yang paling tersudut. Namanya disebut berulang kali dalam kesaksian korban Virginia Giuffre. Yang mengklaim dipaksa berhubungan seks dengannya saat masih di bawah umur. Benar. Dan klaim itu diperkuat dengan adanya foto terkenal yang menunjukkan Pangeran Andrew merangkul Giuffre dengan Ghislaine Maxwell senyum-senyum di belakang. Saya jadi ingat wawancara BBC-nya yang jadi bencana total itu. Dia coba bela diri, tapi alibinya malah aneh banget. Oh, wawancara itu studi kasus tentang cara menghancurkan reputasi dalam semalam. Alih-alih empati, dia ngasih alibi yang sangat spesifik dan aneh. Yang soal Pizza Express itu kan? Iya. Dia bilang nggak mungkin ada di klub malam karena hari itu dia ngajak putrinya ke Pizza Express di Woking. Lalu buat menyangkal klaim dia berkeringat banyak, dia bilang punya kondisi medis yang bikin dia nggak bisa berkeringat. Alibi yang absurd banget, justru bikin publik makin yakin dia bohong. Tepat. Dari Inggris kita ke Amerika. Tentu saja nama mantan Presiden Bill Clinton juga muncul di mana-mana. Puluhan kali. Log penerbangan menunjukkan dia penumpang reguler di Lolita Express. Foto-fotonya juga menunjukkan kedekatan mereka. Pembelaannya apa? Bantahan standar. Perjalanannya untuk tujuan kemanusiaan terkait Clinton Foundation dan dia nggak tahu sama sekali soal kejahatan Epstein. Tapi seberapa kredibel bantahan saya tidak tahu apa-apa itu? Maksud saya, puluhan kali penerbangan dengan jet yang julukannya aja udah mengerikan gitu. Nah, dokumennya nggak ngasih jawaban pasti. Dan itu yang bikin frustrasi. Dokumen ini nunjukin frekuensi interaksi mereka yang tinggi, tapi nggak ada transkrip percakapan. Jadi yang tersisa cuma narasi resmi versus kecurigaan publik yang sangat besar. Benar. Berdasarkan logika sederhana. Gimana mungkin Anda sesering itu bareng seseorang dan nggak ngerasa ada yang salah? Lalu Anda juga Donald Trump ini yang paling membingungkan. Namanya juga ada di sana kan? Bagian dari lingkaran pergaulan Epstein di tahun 90-an. Betul. Tapi kenapa justru dia yang paling vokal janji mau buka semua dokumen ini waktu kampanye? Kayak langkah bunuh diri. Ini dinamika yang kompleks. Sumber kita nunjukin mereka memang sempat sangat dekat di era 90-an. Sering pesta bareng. Tapi hubungan mereka retak dan berakhir buruk di awal 2000-an. Oh, kenapa itu? Ada dua versi cerita. Versi pertama, dari pihak Trump.
Katanya dia mutusin hubungan karena Epstein kurang ajar, coba merekrut pegawai bar di klub Mar-a-Lago miliknya. Oke, versi kedua. Versi kedua, dari laporan media, mereka jadi rival sengit dalam transaksi properti. Rebutan mansion mewah di Palm Beach tahun 2004, yang akhirnya dimenangkan Trump. Jadi ada permusuhan pribadi. Tepat, dan permusuhan itu jadi semacam asuransi buat dia. Membuatnya merasa cukup aman untuk janji membuka dokumen itu, karena dia bisa bilang, saya kan musuhnya. Ini manajemen reputasi tingkat tinggi. Dan yang mengejutkan, jaring laba-laba ini helainya sampai ke Indonesia. Betul, ini menunjukkan betapa globalnya lingkaran Epstein. Salah satu nama yang muncul dalam konteks yang cukup langsung adalah Hari Tanusudibjo. Terkait apa? Dokumen merujuk pada kesepakatan bisnisnya dengan Trump, termasuk pengembangan hotel dan pembelian rumah di Beverly Hills dengan harga yang dinaikkan. Dugaan? Dugaannya adalah, kenaikan harga itu mungkin cara untuk menyalurkan dana yang bisa dianggap donasi politik secara tidak langsung. Selain itu, ada juga nama dan lokasi lain di Indonesia yang disebut. Ya, dan penting banget untuk bedain konteksnya. Misalnya, nama mantan Presiden Soeharto muncul, tapi cuma karena ada artikel tentangnya yang direkomendasikan sebagai bacaan untuk Epstein. Oh, cuma batas itu? Betul, Bali disebut beberapa kali sebagai tujuan perjalanan, lokasi pelatihan perempuan, atau tempat liburan tokoh lain. Jakarta juga disebut tempat pertemuan Bill Gates dan Epstein. Bahkan nama-nama pejabat aktif seperti Joko Widodo dan Sri Mulyani, serta NO juga ada. Ini pasti bikin kaget. Benar, tapi disinilah konteks jadi sangat krusial. Untuk nama-nama seperti Jokowi, Sri Mulyani, atau NU, penyebutan mereka sangat periferal. Maksudnya? Mereka muncul bukan sebagai rekanan atau dalam komunikasi langsung, tapi cuma sebagai subjek di clipping berita harian yang dikirim ke Epstein oleh stafnya. Mereka subjek berita yang dibaca Epstein, bukan bagian dari lingkarannya. Oke, ini penting untuk dipahami biar nggak salah tafsir. Penting sekali. Beda dengan hubungan lain yang dideskripsikan, tampak lebih langsung dan transaksional. Di luar nama-nama besar, ada detail-detail yang benar-benar aneh dan mengerikan, yang jadi bahan bakar teori konspirasi. Salah satunya soal kain kiswah. Ini salah satu temuan paling membingungkan. Ada email dari pengusaha wanita Arab Saudi, Aziza Al-Ahmadi. Dia ngasih tahu Epstein kalau dia ngirim potongan kain suci itu. Kain penutup Ka'bah? Serius? Iya, dia bahkan menjelaskan makna kain itu yang telah disentuh oleh setidaknya 10 juta umat muslim. Terus apa yang dilakukan predator kayak Epstein dengan benda sesuci itu? Spekulasinya pasti liar. Sangat liar. Ada yang bilang cuma dijadikan karpet. Tapi teori yang lebih ekstrim, kain itu dipakai buat ritual pemujaan setan. Sebuah penistaan yang disengaja. Gila. Ngomong-ngomong soal ritual, ada juga misteri kata Baal yang muncul di salah satu dokumen, kan? Betul. Di salah satu halaman ada tulisan Baal Name. Yang menarik, ada dua penjelasan yang saling bertentangan. Oke. Penjelasan logis dari pemeriksa fakta, ini kemungkinan besar kesalahan scan OCR dari tulisan asli bank name. Kesalahan optik sederhana. Tapi tentu ada penjelasan yang jauh lebih menyeramkan. Tentu. Penjelasan konspiratifnya, Baal itu merujuk pada dewa kuno yang dikaitkan dengan ritual pengorbanan anak. Wow! Dan teori ini diperkuat sama email-email aneh lain dari Epstein yang ngebahas bayi dan cream cheese secara ambigu yang ditafsirkan sebagian orang sebagai bahasa kode untuk aktivitas ritual mengerikan. Jadi setelah membedah semua ini, apa artinya? Kita dihadapkan pada kisah seorang predator berjejaring kuat yang kematiannya justru membuka kotak Pandora. Tepat. Dan Epstein Files ini bukan daftar hitam yang sederhana, tapi jaring kusut yang rumit berisi asosiasi kaum elit, kesepakatan bisnis, dan detail yang sangat mengganggu. Ini menjelaskan perasaan frustrasi publik ya. Harapannya kan daftar pelaku yang jelas untuk ditangkap. Kenyataannya jauh lebih keruh. Dokumen ini memang mengungkap bagaimana orang-orang berkuasa beroperasi, saling terhubung, mungkin saling melindungi. Tapi bukti konkret buat di pengadilan sulit ditemukan. Sangat sulit. Di antara jutaan halaman ini menciptakan perasaan tak berdaya. Seolah-olah kita tahu mereka bejat, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Informasi ada di depan mata, tapi keadilan terasa tetap jauh. Dan fakta ironisnya adalah
perilisan lebih dari 3 juta dokumen ini nyatanya belum menghasilkan penangkapan baru yang signifikan. Ini bikin para korban makin frustrasi. Mereka dapat lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Tepat sekali. Ini meninggalkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Di zaman yang katanya serba transparan ini, saat kita dibanjiri informasi, apakah pembukaan data besar-besaran seperti ini benar-benar membawa akuntabilitas? Atau jangan-jangan itu hanya membuat kita semua kewalahan dalam lautan data, dan pada akhirnya justru memperkuat gagasan bahwa mereka yang benar-benar berkuasa, yang tahu cara bermain di area abu-abu, akan tetap tak tersentuh? Terima kasih telah menyimak dengan seksama. See you.